Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas video wawancara. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Dari nama saya Ibnu Albina. Saya Fisya Marsaka. Saya Auralista. Saya Nurtina Syafii. Saya Gisela Egi. Saya Sarip Mazrul. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Saya kenalkan diri, saya Bapak Farah Al-Gatri. Umur baru dan insya Allah Agustus akhir nanti saya masuk usia yang ke-73. Siapakah Sultan Hamid II? Jadi kita bicara sosok seorang Sultan Hamid II atau Syarif Hamid bin Sultan Syarif Muhammad bin Sultan Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid I bin Sultan Syarif Usman bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri bin Al-Habib Yusuf Al-Qadri bin Ahmad Al-Qadri bin Muhammad Jaman. Jadi Fam Al-Qadri itu pecahan dari Commonwealth. Itu kalau dilihat daripada Atrau Mautnya yang selatan. Jadi Sultan Hamid ini adalah beliau ini penggagas dan perancang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya ada nyiapin beberapa pertanyaan. Bagus. Mungkin bisa langsung kalian bacakan atau Dato menceritakan sekilas dulu atau gimana? Tidak apa-apa, lebih enak. Langsung aja. Saya harus menunggu tamu. Sudah. Pertanyaan yang pertama itu, siapa Sultan Hamid II dan bagaimana latar belakang kehidupannya? Mungkin latar belakang kehidupannya itu seperti biodata, ada tanggal lahir, wafat, nama ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, mungkin riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Ya. Apalagi itu ya dulu satu. Ya, itu dulu. Baik. Beliau ini memang selagi mudanya beliau ini sekolah di luar negeri di Belanda, di Akademi Militer Belanda. Beliau pangkatnya cukup tinggi, Letnan Jenderal 3 bintang. Kebetulan saya bisa bercerita begini karena saya pernah 3 tahun tinggal di rumahnya di Jakarta. Anak saya 3 lahir di situ, tinggalnya di Jalan Radio 1 Jakarta Selatan. Jadi saya tahu persis. Beliau sekolah di Akademi Militer di negeri Belanda sampai tamat, dan beliau satu angkatan dengan Sultan Hamengkubuwono yang dulu wapres presiden kita, Hamengkubuwono ke-9, nggak salah saya. Gitu. Ketika beliau sekolah selesai tamat, Sultan Hamengkubuwono pulang ke Indonesia. Sultan Hamid tetap dipertahankan oleh Ratu Wilhelmina Belanda, dan dia menjadi ajudan, dan dia diberikan jabatan baik. Orangnya memang ganteng, cakap. Sultan Hamid II diberikan 10 tahun
dipenjarakan di Cipinang, Jatinegara. Jadi waktu saya tinggal di sana 3 tahun itu, biar jauh tapi tidak mau melewati penjara itu. Begitu luka hatinya, cacat hatinya, tidak mau dia melewati penjara Cipinang. Tidak lewat sini, jangan putar sana, tidak begitu luka hatinya. Keluar dari penjara, dia sempat melakukan hidupnya bersama-sama lagi, tetapi sepertinya dia sudah tidak ingin lagi berpolitik. Akhirnya sebelum saya tinggal di rumahnya, dia bilang, aku sekarang atau 3 ini katanya, ini adalah rumah dinasku. Kita rumah. Itu rumah dinas IAT, Indonesia Air Transport. Kami tinggalnya di Radio 1 Kebayoran. Kantornya itu di Blok M, tidak jauh dengan Blok M. Kantor IAT. IAT ini sebuah perusahaan sewa helikopter, sewa pesawat untuk survei, untuk apa. Nah, beliau sebagai komisaris utamanya. Ini perusahaan itu, saya singkat-singkat aja nih. Beliau meninggal, beliau lahir tanggal 20 Juli. Beliau meninggal, saya sudah tidak di situ. Saya tidak di situ. Saya satu bilik besar. Kamar ini 2 hari lagi yang itu saya tinggal sama istri. Lengkap dah kamar mandi, ada apa dan saya. Sampai mesinnya itu ada disiapkannya. Jadi meninggalnya beliau itu sebelum saya pindah dari tinggalan beliau, saya bilang abunya, belum pasal berapa, belum saya, belum izin abunya. Kenapa? Kau sombong ya? Kau udah aku kasih kerja, kau mau ninggalkan aku? Dapat aja nih, begitu dia merokok. Escort sama snack-snack ada coklat, dia suka. Dia marah, udah banyak duit berapa belikan aku. Di 1, tak boleh. Setelah saya kerja, akhirnya diizinkan saya mundur. Saya mundur di Cepet. Ini murni anggrek, saya ingat benar. Jadi kalau di dalam itu saya pasang plastik baru sedikit nih nak pergi kerja di sepatu itu bungkus itu. Saya kerja waktu itu di Astra itu Pak Santoso Sutantio itu bos gedenya. Saya langsung lihat ke rumahnya pakai bahasa Belanda dan Pak Sutantio ini lah yang banyak membantu beliau selama beliau ada dalam penjara. Itu keinginan betul. Dan akhirnya juga ngomong sebenarnya juga ngomong beliau lah yang banyak memperhatikan selain keluarga dekat saya. Saya pindah ke sana, tahu nggak yang dia bawakan saya bekal? Ini kan ada balik ke rumah ini, tinggal ke rumah. Bukan ada periuk, bukan ada beras, bukan ada apa itu. Akhirnya dia bawakan saya periuk 1, pilih makan 3, sendok makan 3 pasang sama garpu, sama gelas 2. Ini yang dia bawakan saya. Luar biasa. Nah, nanti saya perlu tidak abunan. Ini orang rumah tangga, anak sudah bawa 2, sudah bawa 3, masih kecil, pulang, pakai tarik. Bersih ramai-ramai di luar. Saya
misalnya kamu mau food dulu, saya nunggu lalu. Kamu mau food dulu, kamu nunggu dulu lah gitu. Ayo. Bayar bulanan. Luar biasa. Terus kalau saya turun kerja, ini saya ngomong dia datang. Wati, kamu ngapain mau tinggal di sini? Kamu sekolah di tempat ini. Tidak akan pengaruhi supaya saya mau kembali lagi. Satu kemampuan keras. Tapi kemampuan keras saya pun jadi keras juga. Ikut pembunuhan itu dengan lebih baik. Karena kalau mau mandiri kan begitu kan ya, tidak apa-apa. Dengan pilih 3 pasang atau 2 pasang cukup lah. Yang penting kita salah. So, setelah itu saya tidak juga dengar dia sakit. Dia sholat tetap sholat. Dia memang butuh buku. Dia ada satu table dengan lampu baca kecil di rumahnya. Pagi dia baca buku, siang baca buku, zuhur sholat tidur istirahat. Luar biasa, luar biasa. Setelah itu ya kita foto bawa ke kerja dengan kerabat kekeluargaan sebelumnya meninggal dan berkunjung juga ke Pontianak. Saya ini flu. Jadi lendir udah tinggal lendir kentang aja nih. Jadi itu kalau kekeluargaan. Abu yang ini beristrikan lebih dari 1 sultan. Khusus istri yang pertama itu saya kalau panggil Oma Didi. Beliau orang Belanda asli, tetapi beliau ini ikut papa mamanya dalam usia kerjanya itu bisnis perkebunan, teh atau apa. Di sini ada. Sini ada. Kemudian namanya Oma Didi Pandu. Nikah, dapat anak 2. Anak 2, laki dan perempuan. Yang laki itu namanya Syarif Mas Al-Qadri. Beliau tamatan Dresden, hukum Belanda, maaf. Tante Edith Syarifah Edith ini kawin dengan seorang perwira, tetapi dia juga seorang pengusaha minyak dari Inggris, Shell. Ini kalau Inggris Shell, Shell. Oma Lizzie pun meninggal. Oma Lizzie sempat kembali. Dan Oma Lizzie, kalau Oma Lizzie aja. Oma Lizzie waktu beliau meninggal, beliau datang, tapi tidak sempat ke pemakaman. Tapi kalau Om Max atau itu ada beberapa kali berkunjung ke Pontianak, ketemu dengan kerabat. Cuma Om Lizzie tidak beragama Islam. Om Lizzie Kristen, Abuya Islam. Sejak Abuya di IAT, 1 tahun itu 2 kali tetap ke Belanda. Melihat ketemu istrinya, ketemu anak menantu cucunya. Saya belum pernah ketemu anak-anak buat tante dia sama Romax. Tapi dia pernah ngomong, aku kalau ke Belanda tidak pernah beranjak sama ini. Karena tidak ada. Jadi dia dokter. Saudara dokter. Dia mengakui kalau Om Lizzie waktu datang, Abuya sudah dimakamkan, dia tidak sempat hadir, ceritakan kondisi kesehatannya. Dia dari Jakarta, kami keluarga membawanya pulang ke Pontianak, disemayamkan di sana katanya, sholatkan segala macam lah biasa ya. Setelah itu kelepasan
dari sana kerja menuju ke pemakaman Kesultanan Pontianak. Kampung Mataram, pemakaman Kesultanan Pontianak. Kira-kira dari pertanyaan kamu ada yang tertinggal nggak? Yang pertama tadi, rangkaian memang singkat-singkat saya. Bagus diingatkan. Yang misalnya itu untuk tujuh situ. Abu Yah ini Sultan II adalah putra dari Sultan Syarif Muhammad Al-Fatih. Tadi saya sudah bilang di awal, Sultan Muhammad, Sultan Abdul Rahman, dan Sultan itu cuma Sultan Taha aja satu istri. Istrinya ini, kalau kami lagi kecil ini manggilnya yang Suri, Ratu Suri, Jamilah Syawal, cantik, sampai tua pucat. Ini umumnya Sultan Ali, istri daripada Sultan Muhammad. Itu kalau nggak salah yang Suri ini istri yang menghasilkan ada beberapa. Saya punya silsilahnya, tapi tidak mungkin. Ya, saya ambil pointer-pointer saja. Jadi uminya bernamakan Syekh Jamilah Syawal. Beliau memang asli Turki. Cuma aku tak ngerti. Di dalam Google ini ada yang nyebut satu-satu Kesultanan Ottoman lah segala macam. Kalau yang Suri itu betul, beliau berasalnya itu. Putra dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Sultan Hamid II, saya yang wajah waktu mengenal sekilas Sultan Hamid II, tapi tak boleh jawab sebetulnya mengapa hanya Sultan Hamid II. Memang di antara sultan yang ada dekade 45, dekade kedua, dekade 45, dia memang sampai juga. Bukan Indonesia saja, tapi dunia pun mengenal dia. Soal pangkat pun dia tak kalah. Itu bintang 3 juga. Saya sudah melihat fotonya waktu di rumah Jakarta. Saya sudah melihat. Sama dengan Sultan Hamengkubuwono. Cuma Sultan Hamengkubuwono balik ke Indonesia, dia dapat sana. Dan turut dalam pembicaraan. Jadi sudah apa membunuh sudah suara nanti bisa dibangun yang lain ya. Apalagi Masjid Jami Sultan Syarif sekali, kedua Iskandar Kadiriyah, kemudian beliau berada satu sampai rumah dia Datuk. Ya. Terus pemakaman lokasi pemakaman keluarga besar Kesultanan. Ikon yang lebih dikenal, beliau perancang murung Garuda yang sekarang menjadi lambang negara Indonesia. Apa namanya itu ya? Apa namanya lambang negara kita ya? Hah? Hah? Itu nama lagi. Kenapa ini berubah begitu? Ini nikah. Apa artinya nikah dengan nikah? Berbeda-beda. Kita satu.
atau kita dalam mulut kita bukan jangan meluangkan kami loh, itu bukan lagi menghubungi orang lain. Jadi saya tidak salah tanya Pancasila satu ini Tuhan yang tidak salah. Yang penting kita tahu. Dan draft dia merancang juga saya lihat. Dan itu diakui dia. Beliau tahu. Beliau dibilang kena pulau Belanda biasa lah di politisi ya. Tapi sekarang yang mudah-mudahan beliau bisa diterima menjadi profesional, pahlawan nasional. Mudah-mudahan. Kalau saya ditanya jelek ke bagus ke adik saya, saudara saya, itu adik saya. Bagus pun dia, jelek pun dia adik saya. Kenapa harus malu? Jelek. Kenapa tidak harus malu? Memang sejarah tidak boleh dilupakan. Nah, itu urusan negara. Ada dokumennya, ada. Saya tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampaikan salam buat kapan ini. Tadi ini juga minta salam ke Amin. mungkin sudah jelas kita Serta kepada anda. Kembali kepada anda. Dalam penyampaian saya ini, jangan lupa jangan salah kita memperbaiki. Apakah ada yang tidak sesuai atau berlebih kata orang ini? Bukan. Saya ingin pada ini. Saya bangga sama tetangga, dimanapun saya bangga. Dia perokok berat. Bulan puasa, saya ini perokok berat juga. Bulan puasa, rokok itu total 1 bulan yang dibuat. Kecuali buka puasa. Buka puasa pun dia tidak rokok. Luar biasa. Saya pertama diajak tinggal di rumah dia. Tidak ada masak nasi, makan nasi. Ketan, Western. Kalau anak gaul bilang sekarang Western. Seminggu sebelumnya, untung bibi itu jatuh masak. Masak ini. Dia panggil saya senior. Dia panggil istri saya no. Bukan udah bilang juga. Kalau mau istirahat itu malam mau beria, pagi ya beria, bangun pagi ya. Dia subuh doang pakai kimono. Pasti kebaikan. Yang terjadi ketidakpasan tulis misalnya itulah tadi alasannya. Dan jangan segan-segan dalam waktu kita ketemu nanti kalau kemudian itu kemudian itu
apalagi satu angka satu sekolah. Nah, dari Jawa Timur sampaikan salam saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.